Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kelompok 12 dari kelas 2C akan memaparkan materi yang berjudul Uji Kruskal-Wallis. Dengan anggota kelompok, yaitu ada pertama Hermansyah Nasution, yaitu saya sendiri, lalu ada Heziel Octavianus, lalu yang terakhir ada Marcel Emagapa. Pengertian uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau analisis variasi satu arah berdasarkan ranking merupakan suatu pengujian yang bermanfaat dalam membentuk sampel K independen berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Hipotesis 0, K sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda dari populasi identik. Hipotesis alternatif, minimal ada sampel yang berasal dari populasi yang berbeda. Uji Kruskal-Wallis. Dalam dunia statistik, ada salah satu jenis uji yang bermanfaat non-parametrik, yakni uji Kruskal-Wallis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen yang ada dalam satu data. Dengan kata lain, uji ini dilakukan untuk melihat perbandingan perbedaan dari kelompok populasi yang ada. Perbedaan Kruskal-Wallis dan ANOVA. Uji Kruskal-Wallis identik dengan uji one-way ANOVA pada pengujian parametris, sehingga uji ini merupakan alternatif bagi uji one-way ANOVA apabila tidak memenuhi asumsi, misal asumsi normalitas. Uji Kruskal-Wallis dan ANOVA antara lain. Perbedaan Kruskal-Wallis dan ANOVA. Kruskal-Wallis, yang pertama ada data berdistribusi bebas. Kedua, data bisa homogen dan heterogen. Ketiga, memiliki variasi yang sama. Sedangkan ANOVA, yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kedua, data harus homogen. Ketiga, memiliki variasi yang sama. Asumsi uji Kruskal-Wallis. Yang pertama ada lebih dari dua variabel. Variabel independen yang memiliki skala kategorik dengan kategori yang dimilikinya harus lebih dari dua. Karena uji ini adalah uji yang membandingkan variabel independen dan variabel dependennya, maka dalam sebuah data harus ada minimal dua kategori. Yang kedua, variabel berskala numerik atau ordinal. Syarat kedua yang perlu dipenuhi adalah setiap variabel dependen dalam sebuah data harus berskala numerik ataupun ordinal. Hal ini karena perbandingan yang dilakukan memang menurut dua skala tersebut. Yang ketiga, independen. Data yang akan dilakukan uji ini harus bersifat independen. Independen maksudnya adalah tidak boleh ada sampel yang berada pada dua kategori atau lebih, atau biasa dibilang sampel harus bebas satu sama lain. Yang keempat, memiliki variabilitas sama. Setiap kategori yang ada pada sebuah data harus memiliki variabilitas yang sama. Dengan kata lain, kurva yang berbentuk histogram harus memiliki sebaran data yang sama. Ketika sebaran data sudah sama, barulah uji Kruskal-Wallis ini baru bisa dilaksanakan untuk melihat perbedaan median antar kategori. Jika variabilitas tidak sama, maka uji ini hanya untuk peringkat rata-rata. Solusi asumsi Kruskal-Wallis. Solusi bila asumsi dilanggar adalah: yang pertama, bila kategori hanya ada dua, maka gunakan uji Mann-Whitney U-test. Apabila skala data di tiap variabel tidak sesuai, maka gunakan uji yang sesuai. Misalnya, skala data variabel independen dan dependen adalah nominal, maka gunakan uji Q-square. Yang ketiga, bila anggota sampel tiap kategori sama, maka gunakan uji komparatif berpasangan. Untuk skala ordinal yaitu uji Friedman test. Statistik uji. Rumus 1. H sama dengan 12 per N kali N tambah 1. Sigma J sama dengan 1 sampai K Rj kuadrat per Nj dikurang 3 kali N tambah 1. Atau rumus 2. H sama dengan 12 per N kali N tambah 1. Sigma J sama dengan 1 sampai K dikali R bar J kurang R bar dikuadratkan. Atau rumus 3. H sama dengan rumus R bagi 1 kurang sigma I sama dengan 1 sampai G kali TI pangkat 3 kurang TI per N pangkat 3 kurang N. Statistik uji. Keterangan. TI sama dengan banyak ranking kembar di kelompok KI. R bar J banyak rata ranking ke J.
R bar sama dengan N plus 1 per 2 rata-rata ranking sampel gabungan. G sama dengan banyaknya ranking yang kembar. NJ banyaknya sampel KJ. RJ sama dengan jumlah ranking pada populasi KJ. Dalam kurung J sama dengan 1, 2 sampai K. Prosedur uji Kruskal-Wallis. Yang pertama, hipotesis. H0 sama dengan sampel berasal dari populasi yang sama. H1 sama dengan sampel berasal dari populasi yang berbeda, atau minimal ada satu yang berbeda. Yang kedua, tingkat signifikan atau alfa. Yang ketiga, ranking. Masukkan nilai-nilai observasi ke dalam tabel K kolom, lalu ranking seluruh nilai tersebut dari 1 sampai N, atau dari nilai terkecil ke terbesar. Yang keempat, uji statistik. Hitungan statistik uji atau H berdasarkan rumus yang sesuai. 5. Wilayah kritis. Tentukan wilayah kritis. Yang keenam, kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari sampel yang diambil tersebut. Baiklah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Seorang peneliti di bidang pendidikan hendak menguji hipotesis bahwa para administrator sekolah biasanya lebih bersifat otoriter dari para guru-guru kelas. Untuk keperluan tersebut, ia mengambil sampel sebanyak 14 orang guru ke dalam 3 kelompok, yaitu guru yang memiliki orientasi pengajaran, guru yang berorientasi administratif, dan administrator atau penyelenggara sekolah. Berikut adalah data yang diperoleh. Apakah terdapat perbedaan skor keotoriteran di antara para guru dalam proses pengajaran? Gunakan alfa sebesar 5%. Untuk pembahasannya, hipotesis H0 tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. H1 ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Taraf signifikansi. Dalam taraf signifikansinya, alfa sebesar 5%. Untuk rankingnya, ranking 1 diisi dengan nilai terkecil, dan ranking terbesar yaitu 14 diisi dari nilai terbesar. Dengan R1 sama dengan 22, R2 sebesar 37, R3 sebesar 40. Kemudian statistik uji dengan H sama dengan 12 per N dikali N plus 1, sigma J sama dengan 1 sampai K, RJ kuadrat per NJ dikurang 3 dikali N plus 1. Maka diperoleh hasil sebesar H sama dengan 6,4. Wilayah kritis dengan menggunakan tabel Kruskal-Wallis, di mana NJ adalah 5, 5, dan 4, dan alfa sama dengan 0,05, maka diperoleh H tabel sama dengan 5,66. Karena H lebih besar sama dengan H tabel, maka keputusan tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% dan berdasarkan sampel yang ada, dapat dinyatakan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Sekian untuk presentasi dari kelompok 12, kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.